Shalom teman-teman, selamat malam. Kembali berjumpa dengan saya pada hari ini untuk baca firman Tuhan Yesus. Pada hari ini saya kembali akan baca firman Tuhan Yesus, Keluaran pasal 28 ayat 1 sampai Keluaran pasal ayat 1 sampai 43. Mari kita dengarkan. Pertama-tama aku mengucap syukur Tuhan pada hari ini bisa kembali ke firman. Aku terima kasih Tuhan, aku lepaskan petiran, kemasan, amarah dan hutang-hutang bangsa. Berikut mengenai pekan ini, engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang tangan, memegang jabatan iman bagiku. Harun anak Harun, yakni Nadab, Abihu, Eleazar, Itamar. Asal engkau buat pakaian kudus bagi Harun abangmu sebagai perhiasan kemuliaan. Haruslah engkau mengatakan, orang seorang yang ahli yang telah kupenuhi dengan roh kalian buat pakaian Harun untuk menguduskan dia, supaya dipegangi jabatan imam bagiku. Dengan pakaian yang harus dibuat mereka untuk dada, baju efod, gamis, kemeja yang ada laginya, serban, ikat pinggang. Demikianlah mereka harus membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu dan bagi anak-anaknya, supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Untuk itu haruslah mereka mengambil emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kemisi, dan harus baju efod. Itu harus dibuat mereka dari emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kemisi yang harus dipintal benang buatan seorang ahli. Harus ada pada baju efod itu dua tutup bahu yang disambung padanya. Pada kedua ujungnya harus baju efod itu disambung sabuk pengikat yang ada pada baju efod itu harus sama buatannya dan seiras dengan baju efod itu, yang dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kemisi yang harus dipintal benang. Haruslah kau ambil dua permata kristofas dan mengukir nama para anak Israel pada permata itu. Nama Israel itu pada permata yang pertama dan keenam, nama lagi di pada permata yang kedua menurut urutan kelahirannya. Seperti buatan seorang pengasuh permata diukir seperti meterai. Demikianlah harus kau ukir pada kedua permata itu nama para anak Israel. Beri dengan ikat emas harus kau buat permata itu. Kemudian haruslah kau taruh kedua permata itu pada kedua lutut baju efod sebagai permata peringatan untuk mengingat orang Israel mereka ke hadapan Tuhan. Harus membawa nama mereka ke atas kedua lutut bahunya menjadi tanda peringatan. Haruslah kau buat ikat emas dan dua untai emas murni. Bagaimana haruslah kau buat itu, yang buatannya sebagai tali berjalin yang harus kau pasang untai berjalin itu pada ikat itu. Haruslah kau membuat tutup dada peringatan kekudusan buatan seorang ahli, buatannya sama seperti baju efod. Demikianlah engkau harus membuatnya, bikinnya dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kemisi yang halus yang dipintal benangnya. Haruslah engkau membuatnya. Masa itu 4 persegi lipat 2, sejengkal panjangnya dan sejengkal lebarnya. Haruslah kau buat entah itu dengan permata tertahan 4 jajar pada mata, permata yasmis, Sofis malaikat itu hijab pertama. Hijab yang kedua permata baru darah spesies hijab. Hijab yang ketiga permata ambar hakik. Itu hubung hijab yang keempat permata pirus kisofat efod dengan bingkai emas. Demikianlah permata-mata itu dalam tangan sesuai dengan nama anak pasangan. Permata itu sudah 12 banyaknya. Dan pada tiap permata itu sudah ada diukirkan seperti mata lain. Nama 100 suku dari yang 12 itu juga harus kau buat untuk dada itu untai yang terpilih yang buatannya sebagai tali berjalin dari emas murni. Juga harus kau buat tutup dada itu 2 gelang emas pada kedua itu harus kau pasang kedua dada. Harus kedua untai emas kemudian itu kau pasang pada kedua gelang itu pada ujung untuk dada. Kuda ujung lain dari
kedua untuk yang tiga itu kau pasang pada kedua ikat emas itu. Demikianlah kau pasang pada bahu baju efod di sebelah depannya. Haruslah kau membuat 2 gulung emas dan membubuhnya pada kedua udah itu pada pinggirnya yang sebelah dalam berhadapan dengan baju efod. Juga haruslah kau membuat 2 gulung emas dan memasang pada kedua bahu efod di sebelah bawah pada bagian depan dekat ke tempat persambungannya di sebelah atas baju efod. Kemudian haruslah kedua itu mengenang diikat pada kedua baju efod dengan memakai tali ilmu tua sehingga tetap di dasar baju efod itu. Untuk dada itu tidak bergeser di baju efod. Demikianlah di atas jantung terus di bawah Harun nama bahasa itu yang besar itu beda yang masuk ke dalam urus supaya menjadi tanda peringatan tetap di hadapan Tuhan. Dan dalam dada pertanyaan besar itu sakodo urim dan tumim setelah itu ke atas gunung jatuh Harun apabila ia masuk menghadap Tuhan. Apabila ia masuk menghadap Tuhan harus tetap membawa keputusan bagi masalah di atas jantungnya hadapan Tuhan. Haruslah kau buat gamis baju efod ikat umur tua seluruhnya. Akhirnya harus di tengah-tengahnya. Yaitu harus membuat pinggir sekelilingnya buat tandukan tenun seperti leher baju siral. Haruslah itu supaya jangan koyak. Baju gamis itu harus kau buat ring dari kain umur tua, kain umur muda, bikin isi pas sekeliling gamis itu dan terlalu serang-serang giring-giring emas sehingga satu giring-giring emas dan satu buah delima selalu berserang pada ujung gamis. Haruslah gamis itu dipakai Harun apabila ia menjalankan kebaktian. Bunyinya harus dengar apabila ia masuk ke dalam tempat kudus di hadapan Tuhan. Apabila ia keluar pula supaya ia jangan mati. Juga haruslah engkau membuat patam dari emas murni yang pada mana itu kau ukir lagi ukiran seperti materai kudus seperti Tuhan. Haruslah patam itu engkau beri bertali ungu tua. Haruslah itu ditekatkan pada depan sebelah depan sebelah itu. Patah itu harus ada pada dahi Harun. Harus menanggung akibatnya kesalahan terhadap segala yang dikuduskan oleh yang saya yakini terhadap segala persembahan kudusnya. Maka haruslah patah itu pada dahinya sehingga Tuhan berkenan kepada mereka. Haruslah engkau menenun kemeja yang ada raginya dari yang halus dan membuat serban dari yang halus. Haruslah kau buat ikat pinggang warna-warni juga bagi Harun. Haruslah kau buat kemeja. Haruslah kau buat ikat pinggang bagi mereka. Haruslah kau buat bagi mereka untuk menjadi perhiasan kemuliaan. Maka semuanya itu haruslah kau kenakan pada abangmu Harun bersama-sama anak-anaknya. Kemudian kau harus mengurapi tabiskan dan memuaskan mereka sehingga mereka dapat memegang jabatan imam bagiku. Buatlah kemeja lenan bagi mereka untuk menutupi daging auratnya. Karena itu haruslah dari pinggang sampai paha ujungnya. Harun anaknya haruslah memakainya apabila mereka masuk ke dalam kain penemuan. Apabila mereka datang menangis untuk menyenangkan kematian kudus, mereka jangan membawa kesalahan pada dirinya. Waktu itu selalu ketetapan keselamatan bagi imam Tuhan. Kasih apa ya Tuhan, aku bisa kembali firman mata-mata dan memakai dan sebagainya terang-terang hidupku. Terima kasih Tuhan yang bermakan dari Allah berkuatan padaku pada firman kepada Tuhan menjaga baca firman. Aku merasa Tuhan dekat dengan